Laporan baru oleh santri Panji Gumilang, pendiri Ponpes Al Zaitun, diduga cabuli pegawai dan santriwati. Kita sudah menetapkan tersangka, kemudian kita lakukan penahanan dan tentunya untuk dilakukan proses lebih lanjut. Ya, kira-kira itu. Ini kan kasusnya jumlah korban sampai 42, Pak. Kalau jumlah korban secara pasti kita belum tahu, ya, karena itu kan hanya mungkin informasi ya, karena tentunya yang melapor ke kita ya kemarin itu 2 orang tidak salah ya. Kita sangat prihatin ya, dan saya kira ini juga menjadi semakin urgent kita sosialisasi pada ke semua kalangan termasuk pondok pesantren di semua kita di Malaysia ya, yang bisa saja terjadi, sehingga sosialisasi tentang kekerasan seksual, tentang perlindungan anak dan perempuan itu harus lebih intensif di semua kalangan, terutama di pondok-pondok pesantren. Kita memiliki Al-Quran dan hadis. Artinya bahwa dalam Al-Quran disebutkan wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya bahwa kita tidak boleh berpendapat sendiri, harus selalu bersumber kepada wahyu, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu perkataan yang bagus sekali dari Imam Malik mengatakan, kullu ahadin yu'khatu min qawlihi wa yurfad illa sahibu hadzal qabr. Artinya setiap orang bisa diterima pendapatnya dan bisa ditolak kecuali perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa Islam ini harus dijaga sanadnya mulai dari Rasulullah sampai zaman sekarang. Itu menerima laporan dari salah seorang warga terkait adanya dugaan oknum pondok pesantren, oknum pimpinan pondok pesantren dengan inisial LMI, di mana telah melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap santriwatinya yang masih berumur 17 tahun atau masih di bawah umur. Kejadian tak senonoh itu ditahu pertama kali begitu saat si korban dengan inisial S itu pulang dari pondok pesantren pada saat libur Lebaran kemarin, di mana ia bercerita kepada ayahnya bahwa telah dilakukanlah hubungan tidak senonoh begitu secara paksa oleh oknum pondok pesantren, di mana juga korban bercerita kepada ayahnya begitu sudah berulang kali, bahkan sampai diduga 10 kali telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban S di pondok pesantrennya langsung. Di sini masalahnya kita di sana harus benar-benar taat dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh Panji. Saya merasa ditekan, diintimidasi, diancam, dan diminta untuk saya itu melayani sesuai dengan apa yang diinginkan Panji. Nama Panji Gumilang ramai diperbincangkan publik usai viral pondok pesantrennya Al Zaitun yang kerap menuai kontroversi. Seperti dilansir dari unggahan akun @kepanitiaan Al Zaitun, mereka melaksanakan praktik ajaran Islam yang berbeda dari biasanya, yakni tampak jemaah sholat Idul Fitri bercampur antara perempuan dan laki-laki. Akibat hal itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun yang kerap dipanggil Syekh Panji Gumilang turut menjadi sorotan. Ia disebut-sebut memiliki rekam jejak yang cukup kontroversial. Pria kelahiran Kebumen itu sempat dihubungkan dengan Gerakan Darul Islam atau NII KW 9. Selain itu, alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu sempat bermasalah dengan guru-guru di Ponpes Al Zaitun pada tahun 2017 silam.
Kala itu Panji Gumilang diduga sudah melakukan penghinaan dan pelecehan seksual. Akibat kasus itu diperkirakan sebanyak 117 guru tidak dapat mengajar karena belum mengajukan surat pengajuan seperti yang diinginkan oleh Panji Gumilang. Namun kasus pelecehan yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang bukan hanya itu saja. Pada tahun 2018, Panji sempat melakukan pelecehan seksual terhadap mantan pegawainya yang berinisial K. Namun korban baru melaporkan pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut pada tahun 2021 karena lingkungan Al Zaitun yang sangat ketat. Jumaidi Anom selaku pengacara K mengatakan korban ditempatkan Panji di area Ponpes, lokasinya berjarak 2 km dari pusat pendidikan. Panji mengawasi K. Bahkan saat berobat ke rumah sakit pun K selalu mendapatkan pengawalan dari petugas Ponpes Al Zaitun. Panji dilaporkan dengan tuduhan pencabulan terhadap K. Korban sempat membuat laporan bernomor LP-B-212-2-2021 ke Polda Jabar. Kasus tersebut sampai saat ini sudah berjalan sekitar 3 tahun, akan tetapi kasus dugaan pelecehan seksual tersebut masih belum menemui titik terang. Panji Gumilang juga masih aktif sebagai pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun yang kontroversial tersebut. Nama Panji Gumilang ramai diperbincangkan publik usai viral pondok pesantrennya Al Zaitun yang kerap menuai kontroversi. Seperti dilansir dari unggahan akun @kepanitiaan Al Zaitun, mereka melaksanakan praktik ajaran Islam yang berbeda dari biasanya, yakni tampak jemaah sholat Idul Fitri bercampur antara perempuan dan laki-laki. Akibat hal itu, pimpinan Ponpes Al Zaitun yang kerap dipanggil Syekh Panji Gumilang turut menjadi sorotan. Ia disebut-sebut memiliki rekam jejak yang cukup kontroversial. Pria kelahiran Kebumen itu sempat dihubungkan dengan Gerakan Darul Islam atau NII KW 9. Selain itu, alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu sempat bermasalah dengan guru-guru di Ponpes Al Zaitun pada tahun 2017 silam. Kala itu Panji Gumilang diduga sudah melakukan penghinaan dan pelecehan seksual. Akibat kasus itu diperkirakan sebanyak 117 guru tidak dapat mengajar karena belum mengajukan surat pengajuan seperti yang diinginkan oleh Panji Gumilang. Namun kasus pelecehan yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang bukan hanya itu saja. Pada tahun 2018, Panji sempat melakukan pelecehan seksual terhadap mantan pegawainya yang berinisial K. Namun korban baru melaporkan pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut pada tahun 2021 karena lingkungan Al Zaitun yang sangat ketat. Jumaidi Anom selaku pengacara K mengatakan korban ditempatkan Panji di area Ponpes, lokasinya berjarak 2 km dari pusat pendidikan. Panji mengawasi K. Bahkan saat berobat ke rumah sakit pun K selalu mendapatkan pengawalan dari petugas Ponpes Al Zaitun. Panji dilaporkan dengan tuduhan pencabulan terhadap K. Korban sempat membuat laporan bernomor LP-B-212-2-2021 ke Polda Jabar.